Halo Pace Mace, Inama, Nyong Nona dimanapun berada. Semoga Anda semua sehat-sehat saja. Jumpa lagi bersama saya Amatom Silitome lewat channel Tuak Tutorial Anak Kampung. Pada tutorial kali ini dari rangkaian tutorial-tutorial mengenai Visual Basic for Application, kita sekarang sudah berada di tutorial yang ke-6 ya. Oke. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bersama cara menempatkan data ke dalam lembar kerja menggunakan melalui Visual Basic for Application makro. Oke. Nah, seperti biasa untuk masuk ke VBA Editor, kita klik Developer, kemudian Visual Basic, atau tekan tombol Alt F11 bisa. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin modul yang baru. Saya klik kanan di sini. Kemudian ambil Insert, lalu Modul. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menempatkan data ya di dalam lembar kerja. Saya pakai judulnya, saya tulis sini sub, seperti biasa tulis saja sub, kemudian referensi sel misalnya. Ingat, nama makro tidak boleh pakai spasi kan, jadi kita akalin pakai underdash ini. Oke. Kemudian enter. Oke. Nah, di sini kita akan tulis. Ada beberapa metode yang kita pakai untuk mengisi data dalam lembar kerja. Kita bisa ya paling tidak 4 lah yang nanti saya akan jelaskan. Yang menurut saya sangat sederhana, tetapi bisa kita ingat dengan lebih mudah ya, seperti itu. Oke. Metode pertama ini kita akan masukkan data ke sel yang tidak aktif. Sel yang aktif dulu lah. Sel yang aktif. Oke. Nah, caranya bagaimana? Sel yang aktif kan sekarang B3, B2 ya. Oke, kolom B baris kedua. Caranya bagaimana? Sangat mudah, tinggal tulis aktif sel titik value, kemudian sama dengan terus teks apa yang mau dimasukkan ke situ atau data apa yang mau dimasukkan di situ. Kalau misalnya string, jenisnya string atau teks berarti pakai tanda petik. Ya, kemudian tulis misalnya tutorial anak kampung misalnya ya teks ini yang mau kita masukkan. Oke, udah. Sekarang kita tinggal tekan tombol F8 ya untuk step by step eksekusi. Oke. Saya tekan tombol F8 di yang kuning ini, yang codingnya ini, maka B2 akan terisi dengan teks tutorial anak kampung. Oke ya, saya tekan tombol F8 lagi supaya end sub selesai. Oke. Jadi kalau misalnya saya mau buat misalnya di sini di B4 lah misalnya ya, B4 saya mau isi dengan data angka, berarti sama saja aktif sel titik value sama dengan, bedanya hanya di ini tanda petik dan tidak pakai tanda petik. Jadi misalnya Anda mau tulis 1402 misalnya. Oke, 1402 kan cuma angka, jadi tidak perlu pakai tanda petik ya. Enter. Nah, sekarang kita nonaktifkan dulu yang di atas ya, supaya sebentar bisa kelihatan. Saya tekan tombol F8, oke. Pas masuk di sini saat kita eksekusi, langsung muncul di sel B4 adalah angka 1402. Ya, sangat mudah kan? Nah, sekarang kita nonaktifkan lagi yang ini. Kita buat metode 2. Oke, memasukkan data ke sel yang tidak aktif. Misalnya saya mau masukkan data di sel C5 di sini. Gimana caranya?
sangat mudah. Pakai bracket yang ini, pakai tanda kurung yang kotak itu, kemudian misalnya C berapa tadi? C5. C5. Oke, C5 kurung tutup yang itu, atau biasanya orang sebut bracket gitu. Kemudian titik value, lalu apa yang mau dimasukkan di situ? Misalnya angka taruhlah angka 10 misalnya. Sudah. Tinggal kita jalankan pakai sorry, ini ensub masih aktif ya. F8 dulu. Oke. Sekarang kita buat F8 lagi. Nah, kita jalankan di sel C5 bakal ada teks angka 10 yang masuk. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak di aktif sel tapi di sel yang tidak aktif. Oke. Nah, bagaimana caranya? Saya bikin satu range misalnya dari A6 sampai A10. Waduh. A6 sampai A10. Tinggal tambah saja. Pakai kurung buka yang kotak ini, kemudian misalnya dari A berapa tadi? A6. Dari A6 sampai dengan, kan biasanya pakai titik 2 toh. Kalau kita buat rumus di Excel. A6 titik 2 kemudian sampai ke A10. Sel A10. Tutup kurung yang kotak itu. Kemudian sama dengan misalnya saya mau tulis di situ Ayamaru. Sudah, ini misalnya saya nonaktifkan dulu supaya kita bisa lihat yang terjadi di sana di lembar kerja. Saya tinggal tekan F8 sampai ke situ, pas tekan tombol F8 maka dari A6 sampai A10 akan masuk teks Ayamaru. Oke? Sangat mudah kan? Sangat mudah. Buat coding itu sebenarnya mudah, cuman karena kita tidak belajar secara bertahap jadi kita pikir sulit sekali, padahal kalau kita belajar pelan-pelan secara bertahap dan telaten pasti jadi. Oke. Nah, kita nonaktifkan lagi ini, kemudian kita masuk pada metode yang ketiga. Metode ketiga itu kita memasukkan data di dalam sel tetapi dengan menentukan nomor kolom dan nomor barisnya. Oke ya. Masukkan data ke sel dengan menentukan nomor sel dan nomor baris dan kolomnya. Oke. Caranya seperti apa? Sangat mudah. Anda ketik cells pakai S ya, sel pakai S, kemudian kurung buka yang biasa itu. Kemudian Anda lihat di sini ada row index dan kolom index. Berarti kita mau masukkan di mana? Ini kan row kemudian kolom. Pakai koma di tengah kan? Misalnya kita masukkan di sini misalnya di C8. C8 ya. Berarti dia ada di baris ke-8 dan kolom ketiga. Karena C itu kan kolom ketiga. Oke? Berarti baris ke-8 kolom ketiga. Jadi 8,3 kurung tutup. Sama dengan titik value dulu, kemudian sama dengan apa yang dimasukkan. Misalnya Flobamora. Seperti itu. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Tekan F8. Ingat, ya lihat baris ketiga kolom baris ke-8 kolom 3, baris ke-8 kolom ketiga, jadi dia akan masuk di C8. Kita tekan F8. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi memasukkan data ke sel dengan menentukan nomor baris dan kolomnya. Oke. Kita nonaktifkan lagi yang ini. Sekarang kita coba buatkan satu metode lagi, misalnya metode 4. Kita pakai range ya. Masukkan data ke sel dengan menentukan range. Nah, misalnya saya akan memasukkan data di sel
A1 tetapi saya pakai codingnya pakai range. Misalnya di A1. Ya. Kemudian titik value sama dengan misalnya sorong. Oke, seperti itu. Sekarang kita jalankan. Jadi nanti di sel A1 di sini muncul kata sorong. Oke ya, seperti itu. Kemudian saya kasih satu contoh lagi. Range misalnya dari C12 sampai C20 misalnya. Berarti C12 sampai C20. Tanda petik ya. Titik value sama dengan misalnya Merauke. Jangan Merauke apa ya? Misalnya IT-nya Witihama lah. Witihama. Oke. Enter. Atau ini tidak usah pakai value ya. Begitu aja. Oke. Nah, kita nonaktifkan dulu. Kemudian kita jalankan. Oke, maka dari sel C12 sampai sel C20 akan muncul teks Witihama. Oke ya? Sangat mudah kan? Oke. Selamat belajar, selamat berlatih. Nanti kita akan ketemu lagi di tutorial yang berikut. Oke, semoga bermanfaat. Amole nare.